Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kora Miralda dengan NIM 61012140010 kelas D3TT 21101. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum Coulomb pada pelajaran elektromagnetika. Yang pertama ada perumusan hukum Coulomb. Artinya, besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Perumusan hukum Coulomb sebagai berikut: gaya yang bekerja pada muatan uji, usaha yang dikerjakan. Persamaan hukum Coulomb. Persamaannya yaitu perbandingan kuadrat yang terbalik. Perbedaannya, gaya gravitasi selalu tarik-menarik, sedangkan gaya listrik pada hukum Coulomb bersifat tarik-menarik dan juga dapat saling tolak-menolak. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu efek yang terjadi ketika dua ujung magnet saling didekatkan apabila sisi magnet yang memiliki muatan negatif didekatkan dengan sisi magnet lainnya yang memiliki muatan positif atau besi yang memiliki muatan positif, maka magnet tersebut akan menempel. Berlaku terbalik apabila sisi magnet yang bermuatan negatif didekatkan dengan sisi magnet yang juga bermuatan negatif, maka akan terjadi penolakan. F sama dengan K Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat, di mana gaya dalam N satuan Newton, Q1, Q2 jumlah muatan dengan satuan Coulomb, R jarak antara dua muatan meter, dan EO artinya permisivitas ruang hampa, yaitu nilainya 8,854 kali 10 pangkat min 12 F per M. Faktor gaya. Bagaimana interaksinya kalau terdapat lebih dari dua muatan? Gunakan prinsip superposisi. Gaya pada salah satu muatan merupakan jumlah vektor gaya yang terjadi karena pengaruh masing-masing muatan yang lain. Arah gaya muatan. Besar gaya interaksi antara dua muatan. Rumusnya yaitu F sama dengan K Q1 kali Q2 sama dengan R kuadrat. Arah gaya muatan, bagaimana arahnya? Q1 R1 R21, R21, R12, vektor satuan, R21 sama dengan R12. Arah gaya muatan, arah gaya interaksi tergantung pada jenis muatan berinteraksi. Ini adalah contoh gambarnya. Arah gaya muatan, penjumlahan vektor, yaitu rumusnya R1 plus R12 sama dengan R2, atau R12 sama dengan R2 min R1. Vektor gaya Coulomb. Bila muatan Q1 berada pada titik P1, X1, Y1, Z1, dan muatan Q2 di P2, X2, Y2, Z2, maka vektor gaya Coulomb yang bekerja pada muatan titik Q1 adalah berikut rumusnya. Vektor gaya Coulomb. Gaya Coulomb yang bekerja pada muatan titik Q2 adalah berikut rumusnya. Contoh soalnya, diketahui muatan Q1 sebesar 50 MC di titik P1 yaitu 5,4,3 meter dan muatan Q2 sebesar 100 MC di titik P2 yaitu 2,0,3 meter di udara bebas. Soalnya, tentukan F1 gaya Coulomb pada Q1, tentukan F2 gaya Coulomb pada Q2, tentukan besar gaya F1 dan F2. Jawaban. Gaya F1 yaitu F1 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 50 kali 10 pangkat min 9, 100 kali 10 pangkat min 9. Nilainya dimasukin yaitu 5 min 2 AX ditambah 4 min 0 AY per 3 pangkat 2 plus 4 pangkat 2 pangkat 3 per 2. F1 sama dengan 1,08 AX plus 1,44 AY. Jawaban untuk F2 yaitu F2 sama dengan min 1,08 AX, min 1,44 AY, N. Besar gaya F1 dan F2 yaitu F1 sama dengan F2, 1,08 kuadrat plus 1,442, pangkat 1 per 2 sama dengan 1,8. Medan listrik. Gaya Coulomb di sekitar muatan listrik juga membentuk medan, yaitu medan listrik. Kuat medan listrik adalah vektor gaya Coulomb yang bekerja pada suatu satuan muatan yang kita letakkan pada suatu titik dalam medan gaya ini.
Medan listrik. Bila kita gunakan muatan uji sebesar Q aksen tanda panah 0 pada vektor posisi R relatif terhadap muatan sumber kuat medan E buka kurung R haruslah sama dengan berikut rumusnya. Medan listrik pada muatan. Berikut contoh muatan uji. Muatan yang sedemikian kecil sehingga keberadaannya tidak mempengaruhi medan listrik di sekitarnya. Medan listrik pada suatu titik sejauh R dari sebuah muatan titik Q. Berikut rumusnya. Superposisi medan listrik. Bagaimana jika di dalam suatu ruangan terdapat lebih dari sebuah muatan titik? Untuk dua buah muatan titik, medan listrik P oleh Q2, keterangannya itu E2, resultan medan listrik di P oleh Q1 dan Q2 yaitu EP, medan listrik di P oleh Q1 yaitu E1. Rumusnya yaitu E1 sama dengan K Q1 per R kuadrat. E2 sama dengan K Q2 per R2. EP sama dengan E1 plus E2. Faktor intensitas medan listrik. Jika muatan Q1 berada pada titik P1, X1, Y1, Z1, dan muatan G2 di P2, X2, Y2, Z2, maka faktor intensitas medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan titik Q1 pada P2 adalah sama dengan gaya kolom pada titik Q2 dibagi dengan muatan Q2. Berikut rumusnya. S1 sama dengan F2 per Q2 sama dengan Q1 per 4Pi. Dimasukin lagi, X2 min X1 AX plus Y2 min Y1 AY plus Z2 min Z1 AZ dibagi X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ditambah Z2 plus Z1 kuadrat pangkat 3/2. Faktor intensitas medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan titik Q2 pada P1 adalah sama dengan gaya kolom pada titik Q1 dibagi dengan muatan Q2. Berikut rumusnya. Medan listrik muatan kontinu. Faktor intensitas medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan kontinu diperoleh melalui proses integrasi. Sebagai contoh, muatan garis yang terdistribusi merata di sepanjang kawat lurus atau muatan bidang yang terdistribusi merata pada permukaan bidang datar. Umumnya, faktor intensitas medan listrik muatan kontinu ditulis sebagai berikut. Berikut adalah rumusnya. Faktor intensitas medan listrik E yang ditimbulkan muatan garis IC per E yang terdistribusi merata di sepanjang kawat lurus yang berhimpit pada sumbu min Z seperti gambar. Berikut adalah gambarnya. Faktor medan kontinu lingkar. Faktor intensitas medan listrik E pada sumbu lingkaran yaitu sumbu min Z yang ditimbulkan oleh kawat lingkar berjari-jari R dan bermuatan garis IC per M yang terdistribusi merata di sepanjang kawat lingkaran. Berikut rumusnya. Di pusat lingkaran di mana Z sama dengan 0, maka EZ sama dengan 0. Sekian, terima kasih untuk penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut hasil presentasi saya dengan tugas besar dari mata kuliah Elektromagnetika dengan dosen Pak Bobi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.